Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada topik bab 9 ini kita akan membahas terkait user-centered design untuk UX atau user experience. Sebelumnya telah kita bahas untuk topik sebelumnya yaitu tentang UX dan juga komponen-komponen pendukung untuk interaksi manusia dan komputer. Di sini kita akan membahas UCD atau user-centered design. Nah, untuk yang pertama itu pengertian dari UCD sendiri. Untuk UCD itu kepanjangannya yaitu User Centered Design adalah suatu metode perencanaan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Jadi segala sesuatu yang akan kita buat, yang akan kita desain pada user experience, kita utamakan kepada keinginan pengguna dan juga kebutuhan yang pengguna inginkan. User-centered design merupakan bagian dari SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Perancangan yang berorientasi pada pengguna, salah satu pendekatan dalam mendesain interface di HCI. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Jadi semua yang akan kita buat untuk UCD ini kita pusatkan kepada keinginan dan juga kebutuhan dari pengguna sendiri. UCD adalah tentang partisipasi dan pengalaman pengguna dalam proses perencanaan. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem yang akan kita buat. Pengguna juga langsung disebut juga pengguna akhir yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pengguna tidak langsung adalah pengguna yang menggunakan sistem yang menggunakan yang lainnya seperti sistem administrator, installer, ataupun demonstrator. Kemudian untuk menggunakan UCD ini kita perlu mengetahui beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu fokus pada pengguna. Jadi ketika kita merancang harus langsung dengan pengguna dan sesungguhnya atau calon pengguna melalui seperti dengan interview, survei, ataupun partisipasi dalam perancangan. Tujuannya yaitu untuk memahami kognisi, sikap, dan karakteristik pengguna. Berarti untuk yang perlu kita perhatikan untuk yang pertama ini, kita harus utamakan untuk komunikasi terhadap pengguna aplikasi kita. Yang kedua, perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Yang ketiga, dari awal berlanjut sampai pada pengujian pengguna. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan yaitu perancangan interaktif. Sistem yang kita kembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali. Kita harus ajukan ke pengguna ketika ada sesuatu yang perlu diubah oleh pengguna, kita harus revisi kembali dan juga mengajukan secara berulang kepada pengguna hingga berakhir final yang sudah diharapkan oleh pengguna. Dalam proses user-centered design itu ada kedua, yaitu satu, proses dalam UCD menuntut desainer memadukan user investigatif, misal survei dan juga interview, dan juga generatif seperti brainstorming untuk mendefinisikan kebutuhan user. Yang kedua, secara umum proses dari UCD adalah perulangan atau iterasi dan evaluasi yang dilakukan pada proses atau tahap sebelum melanjutkan pada proses atau tahap selanjutnya. Nah, ini merupakan diagram proses dari UCD. Yang pertama, understand context of use. Kemudian
uh, didapatkan pemahaman dari pengguna, kemudian dilanjut spesifik user requirement, spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu apa saja. Setelah didapatkan, kemudian berlanjut ke desain solution, solusi desain yang kita dapatkan dari permintaan pengguna. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluate against requirement. Setelah kita mendesain dari solusi yang telah kita dapatkan dari pengguna, kita evaluasi kembali menuju ke spesifikasi ataupun hal yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang perlu kita pahami dalam understand context dan juga proses dalam UCD itu yaitu satu, memahami dan menentukan konteks pengguna. Kita bisa pahami yaitu karakteristik pekerjaan yang dilakukan pengguna, pemecahan secara hierarki ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna dan ataupun organisasi. Dalam UCD penting untuk memperluas aktivitas kebutuhan fungsional sistem dengan membuat pernyataan eksplisit kebutuhan pengguna dan organisasi dalam hubungannya dengan konteks diskusi pengguna dalam hal yang pertama mencakup kualitas perencanaan, kualitas dan isi tugas pengguna, kinerja tugas yang efektif, kerjasama dan komunikasi. Yang terakhir dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu design solution, yang ketiga solusi perencanaan yang dihasilkan. Dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengembangkan suatu proposal ataupun desain yang kita rencanakan, membuat solusi perencanaan lebih konkret, yang selanjutnya memperlihatkan prototipe atau hasil desain yang kita buat kepada pengguna, terus menggunakan umpan balik ketika kita sudah memberikan hasil desain, kita memberikan feedback kepada pengguna agar bisa direvisi kembali. Yang keempat, evaluasi perencanaan terhadap kebutuhan pengguna, yaitu ada formatif dan juga summatif. Formatif yaitu menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan. Yang summatif yaitu melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Setelah melakukan beberapa tahapan dalam proses UCD ini, maka akan didapatkan hasil desain yang akan dihasilkan desain yang pengguna harapkan dan juga sesuai dengan keinginan pengguna. Mungkin itu, terima kasih. Dalam topik yang ke-9 ini, user centric design yang kita laksanakan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.